Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Langgeng Pribadi. Saya dari Bimbingan Penyuluhan Islam Yayan Ponorogo semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis ala Rasulullah. Ini bisa diterapkan nanti untuk teman-teman semuanya yang mungkin akan menjalankan bisnis ke depannya. Selain berdakwah, Nabi Muhammad juga menghabiskan waktunya menjadi seorang pembisnis selama kurang lebih 25 tahun. Berkat kepiawaiannya berdagang, Rasulullah juga terkenal sebagai pedagang yang sukses, ulet, dan juga jujur. Berikut ini beberapa cara atau strategi dari Rasulullah mengenai bisnis. Yang pertama yaitu memahami hukum dan ilmu bisnis. Hukum jual beli itu sendiri terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan transaksi jual beli. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Prinsip bisnis Rasulullah yang paling utama ialah kejujuran. Nabi tidak hanya jujur kepada rekan bisnisnya, tetapi juga kepada para pelanggannya. Rasulullah juga selalu menjelaskan apa adanya keunggulan dari barangnya dan juga kelemahan dari barang tersebut. Ini juga bisa dicontoh teman-teman nanti ketika melakukan bisnis, yaitu selalu bersikap jujur. Kemudian yang ketiga, sopan santun dan menghormati pelanggan. Rasulullah menganggap semua pelanggan adalah saudaranya. Seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah, sayangilah saudaramu layaknya menyayangi dirimu sendiri. Konsekuensi konsumen adalah raja. Selalu memperlakukan konsumen Anda dengan baik, sopan, santun, dan selalu menghargainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menepati janji. Rasulullah dalam berdagang selalu menjaga kepercayaan pelanggan. Di antaranya adalah selalu menepati janji. Beberapa pelanggan yang meminta barang atau memesan barang selalu ditepati janji oleh Rasulullah. Nabi Muhammad selalu mengedepankan tanggung jawab kepada pelanggan dan integritas yang tinggi. Barang-barang yang dipesan oleh pelanggan akan disiapkan dan dikirimkan tepat waktu oleh Rasulullah. Kemudian inilah yang juga harus kita atau teman-teman lakukan nanti ketika sudah ada perjanjian kepada partner atau pelanggan. Usahakan Anda selalu menepatinya. Walaupun perjanjian tersebut tidak ada hitam di atas putih, Anda harus selalu menepati janji tersebut. Ingat, kepercayaan pelanggan bertahun-tahun yang hilang akan sulit didapatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menjelekkan bisnis orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada pengikutnya. Sebab prinsip berbisnis adalah memasukkan pelanggan, bukan mematikan bisnis orang lain. Kemudian selanjutnya tidak menjual produk buruk. Rasulullah mengajarkan untuk memilih mana produk yang baik dan mana yang buruk. Bahkan Rasulullah tidak pernah menjual produk yang kualitasnya rendah atau tidak pantas dijual. Dengan begitu Rasulullah dapat selalu menjaga mutu barang-barang yang dijualnya. Di samping itu, Rasulullah selalu mengelompokkan harga barang sesuai dengan kualitas. Harga barang yang kualitasnya baik akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Yang selanjutnya yaitu tidak menimbun barang. Dalam Islam, menyimpan barang agar mendapat keuntungan di kemudian hari disebut ihtikar. Misalnya, Anda mempunyai cabai, lalu Anda menyimpan cabai tersebut untuk dijual di kemudian hari karena harga cabai yang murah. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam karena itu sama saja menimbun. Jika memang kondisi harga seperti itu, Anda harus menjual dengan harga apa adanya. Kemudian tidak mengganggu ibadah. Dalam hal ini Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu sibuk berdagang sehingga melupakan kewajibannya yaitu beribadah. Kebanyakan orang berdagang atau bekerja terlalu keras sehingga lupa waktu sholat dan bahkan lupa untuk membayar zakat. Ketika Anda sudah menjadi pembisnis yang sukses,
usahakan Anda selalu menyempatkan waktu untuk sholat dan juga membayar zakat. Kemudian yang selanjutnya, membayar upah tepat waktu. Itu juga yang dilakukan Rasulullah kepada anak buahnya. Ketika Anda menggaji karyawan setiap tanggal 25, usahakan selalu tepat waktu. Selain itu, pembayaran upah atau gaji harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang terakhir yaitu membayar zakat dan banyak bersedekah. Bagi Anda pembisnis yang aset atau harganya sudah mencakup nisab, Anda harus mengeluarkan zakat sebagaimana seorang muslim. Sejatinya pembisnis sulit menghindari hal-hal syubhat karena manusia tidak luput dari salah atau khilaf. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan para pembisnis untuk menebus kesalahan atau kekurangan dalam berbisnis dengan bersedekah. Selain untuk menebus kesalahan, sedekah juga membuka pintu rezeki. Mungkin cukup itu saja beberapa tips dari saya mengenai bisnis ala Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.